Ya. Oke. Halo. Nah, bisa pakai project board. Jadi di project board ini nanti kita bisa hubungkan berbagai jenis perangkat sensor dan aktuator. Nah, ini. Nah. Oke, sampai di sini ada pertanyaan, Pak. Jadi sebentar saya coba tunjukkan ya bagaimana cara penggunaan project board itu ya. Jadi kalau komponen yang kita gunakan itu banyak, nah, kita bisa pakai project board gitu. Jadi kita bisa hubungkan daripada komponen-komponen yang kita gunakan ke dalam project board sehingga kita bisa meminimalisir daripada penggunaan pin. Oke ya, Pak Andi ya. Terima kasih, Pak. Oke, mungkin ada lagi pertanyaan yang lain. Ya, jadi kita tidak apa-apa, kita pelan-pelan saja. Jadi misalkan kalau ada pertanyaan nanti boleh langsung raise hand atau langsung diinterupsi, Pak. Mohon maaf, mungkin bisa dijelaskan ulang atau mungkin ada yang mau diluruskan ya, boleh. Silakan. Jadi kita sharing-sharing ya, kita sharing juga ya. Jadi. Oke, jadi kalau ada pertanyaan lagi saya bisa lanjut kembali ke materi kita ya. Nah ini oke, jadi kemudian selain apa namanya ultrasonic, kemudian ada LED. Nah di sini masih banyak lagi nih komponen-komponen yang lain. Nah, misalkan mau menggunakan yang 7 segment, pakai potensio, ya. Nah, ini lagi untuk sensor DHT. Nah ini kita belajar ini sensor DHT. Jadi kalau DHT ini bisa kita gunakan untuk mengetahui suhu dan kelembapan yang ada di dalam suatu ruangan. Nah, misalkan kita bikin project untuk monitoring potensi terjadinya kebakaran di suatu gudang misalkan. Nah, kita bisa pasang mikro di sana. Kita bisa pasang mikro di setiap tempatnya itu, yang mana setiap mikronya itu nanti dilengkapi dengan sensor DHT. Jadi DHT ini nanti akan melakukan pengambilan nilai suhu dan kelembapan yang ada di dalam ruangan tersebut. Kemudian nanti selanjutnya akan dikirim ke internet sama dia. Sehingga kita bisa monitoring secara real time. Apa sih nilai suhu dan kelembapan yang ada di sana gitu. Terus misalkan kalau ada kenaikan suhu, kita juga bisa tahu itu. Kita bisa tampilkan misalkan dalam suatu mode visual ya, ada grafiknya. Jadi kita bisa lihat pergerakan nilai suhu dan kelembapan daripada lokasi tersebut ya, lokasi yang kita ingin pantau gitu. Nah ini jadi proyek yang sudah kita buat. Nah misalkan codingan ini kita sudah buat. Nah, saya pengen save, nah, bisa. Saya pengen save, jadi nanti dia akan tersimpan di dalam project Workwi. Atau kita pengen download bisa. Misalkan saya pengen download sebagai zip, saya bisa. Nah, kita download. Nah, terus nanti codingannya itu, misalkan codingannya itu kalau kita ekstrak seperti ini. Misalkan saya ekstrak. Kalau saya ekstrak. Nih. Kalau saya ekstrak. Nanti kita bisa langsung. Ini. Jadi seperti ini modelnya nanti. Jadi dia nanti bisa kompatibel dengan Arduino gitu. Nah ini kompatibel dengan Arduino. Kalau saya klik. Nanti dia akan terbuka pakai Arduino IDE gitu. Kita tunggu dulu Arduino IDE-nya. Saya sudah buka tadi. Dia loading dulu. Nah seperti ini dia nantinya. Nih. Halo, bisa dilihat ya? Halo. Ini. Seperti begini. Jadi enak dia. Kita tidak perlu capek-capek ngoding langsung di Arduino-nya.
kita ngoding dulu di Walkwi. Kalau project kita sudah sesuai, baru kita tinggal panggil ke Arduino IDE, yang selanjutnya nanti bisa kita langsung upload ke dalam boardnya. Jadi jadi bekerjanya jauh lebih efisien dia, karena kita kerja dulu lewat simulator. Nah, setelah beres dari simulator, baru kita tinggal install di real board-nya gitu. Jadi kalau yang berhubungan dengan kesalahan-kesalahan, kita nggak perlu khawatir lagi karena kita nggak pakai real board-nya gitu. Kalau sampai terjadi short dan segala macam, nah kita nggak perlu khawatir itu karena kita simulasikan proyeknya itu di dalam eh, apa namanya, di dalam simulator gitu. Oke, bisa dipahami ya di sini. Nah, kita bikin proyek baru ya. Nah, ini saya sudah save proyek ini. Nah, jadi saya coba bikin proyek baru lagi. Misalkan saya pengen bikin untuk proyek sensor DHT ya. Nah, jadi kita panggil saja sensor DHT. Nah, kita panggil komponennya sensor DHT. Tak, ini. Jadi kalau bingung, kalau bingung bagaimana cara kerja daripada sensor DHT ini, nah mudahnya Anda googling saja. Yes, apa? DHT 22, nah ini kan. DHT 22. Mereknya DHT 22, sensor specification, nah gitu. Jadi tujuannya apa? Tujuannya kita bisa tahu daripada fungsi daripada setiap pitnya. Nah, gini. Nah, jadi kalau saya selalu mengacu pada dataset gitu. Nah, selalu mengacu pada dataset. Misalkan Anda beli komponen, nah, komponennya misalkan apa? Sensor DHT. Cari di Google itu ada supaya kita tahu mana mana positif, mana negatif, mana untuk data gitu kan. Nah, ini. Nah, kalau tadi itu kakinya ada 4. Nah, ini sensor DHT ini. Nah, ini kakinya ada 4 itu. Nah, ini. Jadi pin 1, nah, ini. Pin 1 kita gunakan sebagai tegangan VCC. Nah, dia masuk 5 volt dia ini. Nah, dari mana saya tahu 5 volt? Nah, karena dari spesifikasinya. Nah, ini. Nah, kita cari ya ini. Dari mana saya tahu dia butuh tegangan 5 volt? Karena kita bisa tahu itu dari spesifikasi. Nah, ini VCC. Dia butuh tegangan dari 3,5 atau 5,5. Tapi saya lebih senang pakai 5,5 gitu. Ah, terus untuk pin datanya sendiri kita bisa pakai pin 2. Nah, kalau yang pin ini enggak perlu kita pakai nih, kaki ketiganya enggak perlu. Kaki keempatnya ini kita hubungkan ke ground. Nah, itu. Nah, jadi kita sudah dapat gambaran, sekarang kita tinggal hubungkan saja. Ini masuk ke VIN. Nah, atau arahkan kursor aja nih. Arahkan kursor ke kaki-kaki pinnya ini kelihatan. SDA, NC, ada GND. Ini SDA ini bisa masuk ke pin data. Sini misalkan. Nah, ini NC tidak perlu dipakai. GND bisa kita hubungkan ke ground. Nah, sudah jadi dia. Jadi kalau saya selalu mengacu pada dataset gitu. Takutnya tegangan yang kita kasih itu kurang atau mungkin kelebihan. Nah, itu dapat mengakibatkan, kalau kurang, dapat mengakibatkan error terhadap pembacaan nilai sensor. Kalau tegangannya kurang. Nah, kalau lebih, hati-hati juga kalau lebih. Nah, bisa mengakibatkan komponen ini menjadi short gitu. Jadi komponennya rusak, harus pendek gitu. Karena tegangan yang diberikan ke komponen over gitu. Jadi kita bisa selalu mengacu pada dataset gitu supaya amannya. Atau mau lebih amannya lagi bisa pakai resistor hambatan. Nah, ini supaya perangkatnya kita itu bisa lebih awet gitu. Kayak resistor. Nah, untuk codingnya sendiri
kita bisa, ini saya hapus dulu ini. Jadi kalau kita ngoding di perangkat mikro, entah itu Arduino, ESP32 atau ESP8266, itu hanya ada dua fungsi, hanya ada dua fungsi utama saja itu. Hanya ada dua fungsi, tidak. Ini fungsi utama ini hanya dua. Adapun yang lain itu hanya fungsi-fungsi tambahan saja. Misalkan tadi contohnya kita buat fungsi tambahan untuk membaca nilai daripada jarak ya, sensor ultrasonik. Nah, tapi intinya semua ada ke dalam dua fungsi utama ini. Jadi ini intinya. Jadi kalau void setup itu kita bisa gunakan untuk mendefinisikan daripada komponen. Ini. Apakah komponen itu sebagai sensor atau aktuator? Kemudian apakah komponen itu sebagai input atau output? Nah, itu. Nah, kita bisa definisikan semuanya di dalam void setup. Jadi kalau di void setup dia berisi konfigurasi. Nah, sementara kalau di dalam void loop itu nanti berisi main program. Jadi program utama kita itu nanti ada di dalam fungsi void loop ini. Nah, terus kemudian terkait penggunaan komponen itu ada dua. Ada yang membutuhkan library ya, terkait penggunaan sensor ya. Ada sensor atau aktuator. Ada yang tidak perlu menggunakan library tambahan. Ada yang tidak perlu. Nah, ini seperti contohnya tadi kita pakai LED terus pakai sensor ultrasonik. Kita tidak butuh library itu, kita tidak butuh library. Jadi library itu semacam file pendukung agar perangkat sensor atau aktuator tersebut bisa bekerja gitu. Jadi ada yang butuh library, ada yang tidak butuh library. Nah, kalau kalau sensor DHT ini dia butuh library. Dia membutuhkan library tambahan agar perangkat sensor tersebut bisa bekerja dengan baik. Nah, itu. Jadi ada yang tinggal colok terus kita langsung coding langsung bisa dipakai. Nah, ada juga yang kita colok kita harus panggil library-nya terlebih dahulu baru kita coding. Nah, kalau DHT ini kita butuh yang namanya library tambahan. Nah, jadi untuk mencari library kita bisa cari di sini library manager. Nah, ini belum ada yang terinstall ini. Nah, kita bisa cari library-nya misalkan DHT for DHT. Nah, cari. Nah, ini nih ada. Jadi sangat banyak ini library DHT-nya. Nah, ini. Nah, jadi kita bisa pakai ini DHT sensor for library. Nah, ini. Ini DHT. DHT sensor library ya. Nah, ini. Langsung terpanggil dia. Setelah kita load library-nya, baru di sini tinggal kita definisikan daripada library tersebut. Nah, gitu. Jadi cara mendefinisikannya kita bisa panggil ya, kita bisa panggil include. Jadi untuk memanggil library kita bisa include seperti ini, include. Ini fungsi untuk memanggil suatu library, include kemudian DHT EXP. Jadi saya sudah panggil library untuk wifi-nya itu. Nah, kemudian selanjutnya kita tinggal membuat codingnya. Kita tinggal buat codingnya. Jadi kita lihat dulu. Ini kita definisikan pinnya terhubung kemana.
Ah, void setup kita definisikan pin D13 ya. Atau kita bisa begini. Kalau mau lebih mudahnya, kalau saya coding itu sebenarnya bisa kita cari saja di Google. Yang penting kita paham bagaimana cara kerjanya ya. Jadi kalau saya sendiri itu enggak hafal coding. Saya enggak pernah hafal coding. Karena coding-coding itu sudah banyak tersedia di internet. Yang paling penting itu adalah bagaimana kita memahami daripada codingannya itu. Jadi kita bisa memanfaatkan Google. Nah, di sini kita tinggal cari. Nah, ini. Nah, ini sudah ada contoh codingnya. Nah, sekarang kita tinggal memanggil codingan ini. Selanjutnya kita paste ke dalam ini. Kita klik, kita copy, terus kita pindahkan ke sini. Nah, ini. Kalau ini library-nya tetap. Kita tinggal ganti nih. Ini. DHT dia terhubung ke pin berapa nih? Oh, pin 13. Terus IP daripada DHT-nya itu adalah DHT 22. Nah, ini. Terus kita definisikan objek DHT-nya ini. DHT tipe, DHT pin ini merujuk ke sini dan DHT tipe ini merujuk ke sini. Dan lain sebagainya. Ini menentukan serial monitor. Ini serial monitor. Jadi serial monitor ini fungsinya untuk agar kita bisa monitoring nilai daripada perangkat XP32 itu. Jadi kita bisa monitoring output dari serial monitor ini. Jadi serial monitor itu ada banyak, ada yang 9600, ada yang 115200. Nah, kita di sini kita menggunakan yang 9600 saja. Serial monitor DHT begin. Nah, ini kita panggil fungsi DHT. Baru di sini kita ambil fungsi untuk mengambil nilai daripada suhu dan kelembapan. Nah, ini. Jadi float ini tipe data, kita ambil nilai daripada suhu ya. Jadi fungsinya read humidity, kita simpan ke dalam variabel hum. Begitupun juga dengan nilai temperatur. Maaf, ini ketukar ini. Ini humidity itu kelembapan, temperatur itu suhu. Jadi yang fungsi pertama ini dia ngambil nilai kelembapan, disimpan di dalam variabel hum. Begitupun yang berikutnya, dia ngambil nilai suhu ini. Dia ngambil nilai temperatur, disimpan ke dalam variabel temperatur. Ya, silakan Pak Henry. Halo. Halo, Pak Henry. Silakan. Halo. Pak Elvis Henry. Tanya, Pak. Ya, silakan Pak. Ya. Tadi kan ada kata-kata library gitu ya. Itu buatnya di mana tuh, Pak? Library di sini, Pak. Di project library nih. Kita buat sendiri gitu, di mana tempatnya? Oh tidak, ini sudah tersedia Pak. Itu kan dibuat orang gitu kan? Iya, dibuat kalau orang. Kita yang buatnya, gitu. Di mana program buatnya gitu? Oh, bikin library? Iya bisa Pak, bisa ya, kita bikin. Tapi apa? Pak bahasa C Pak. Bahasa C. Pakai bahasa C bikinnya. Nanti ada pembahasan itu cara bikin library-nya. Tapi kita harus paham ini apa? Cara kerja sensornya, perangkatnya. Biar kita bisa bikin library, bisa. Soalnya orang bisa bikin, kita juga harus bisa gitu. Iya, ini kan open source, Pak. Artinya kita juga bisa bikin, orang bisa bikin, kita juga bisa bikin sendiri. Yang penting kita tahu gimana sistem kerja daripada sensor DHT-nya itu, daripada komponennya. Bisa, Pak, kita bisa bikin itu. Terima kasih, Pak. Oke. Saya lanjut lagi, Pak ya. Jangan aja, Pak. Ini. Terus di sini ini fungsi pengecekan, Pak. Misalkan kalau ternyata nanti ada error pada saat pengambilan nilai suhu dan kelembapan, nanti dia akan menampilkan file to read from DHT. Jadi acuannya di sini. Jika nilai yang diambil itu ternyata bukan sebuah number, ya isnan ini artinya is not a number ini.
Isnan itu artinya isnan is not a number. Karena seharusnya dia suatu angka kan di sini, betul enggak? Kelembapan itu kan kadang 70%, 13%. Nah, itu kan angka. Begitupun juga dengan suhu kan 20%. Nah, jika yang didapatkan itu bukan merupakan suatu angka, artinya ada kesalahan saat membaca nilai sensor. Nah, ini. Jadi ini yang ditampilkan. Nah, tapi kalau nilainya itu berupa suatu angka, maka nanti di sini nih ya ditampilkan, dicetak di sini. Nah, jadi dia serial print, dia cetak itu berapa nilai kelembapannya. Nah, dia panggil variabel hum. Nah, jadi variabel hum itu mengacu ke sini. Nah, begitupun juga dengan nilai temperatur. Temperatur dia mengacu ke variabel ini, temperatur. Nah, kalau kita coba running projectnya, nah, kita coba running projectnya jika tidak terjadi error. Nah, ini ada error ini. Nah, jadi kalau error begini tuh biasa cara pemanggilan library-nya. Ini cara pemanggilan library-nya. Jadi cara pemanggilan library itu ada yang pakai tanda kutip seperti ini. Ada yang seperti ini. Nah, Nah, kita coba pakai seperti ini. Nah, jadi kalau sensor itu biasa, kalau kegagalan sensor itu biasa cara pemanggilannya gitu. Cara pemanggilannya salah. Oh, masih salah sebentar. Sepertinya ini library salah ini. Nah, ini. Kita coba ganti library-nya, coba pakai DHT for ini DHT sensor library for ESP X. Nah, ini. Nah, coba kita kembalikan lagi. Oh, ini nih. Ini double. Ini double ini. Double ini double. Ini seharusnya nggak perlu kan? Itu kan sekarang ini jadi masalah. Ini nggak perlu. Ini kita pindahkan ke atas ini. Ini rusak ini dibawa kerja ini. Orang muda gimana orang muda? Orang muda kalau menang. Ini. Coba kita running lagi. Sebentar. Kurang titik koma itu kira-kira, Pak. Di mana, Pak? Nah, di include. Oh, enggak perlu pakai. Saya coba seperti ini. Oh, sebentar. Coba kita pakai library-nya ini. Ini. Saya pakai library-nya ini. Nih. Ini di pin 13. Oh, sebentar. Ini DHT. Kalau saya biasa pakai ini DHT sensor library. Kita coba lihat DHT sensor library. Oke. Include DHT.h. Sudah. Ini. Jadi yang ini pakai yang ini DHT sensor library. Ini apa saja sebenarnya nih? Coba tes lagi.
Ah, ah, jadi, ah, jadi, jadi dia ngambil nilai suhu dan kelembapan sekarang. Kalau kelembapan itu persentase dia. Nih, persentasi suatu nilai kelembapan. Kalau suhu itu Celsius nih. Nah, jadi suhu kelembapan 40% dan suhu itu 24 derajat. Jadi ini biasa berbanding terbalik dia. Kalau kelembapan tinggi, suhu rendah. Tapi ketika suhu tinggi, kelembapan rendah gitu. Kalau kelembapan itu kan artinya kandungan air di udara kan. Kalau panas, kalau suhu tinggi, panas, maka kandungan air di udara itu kecil. Nah, ketika kandungan air di udara itu tinggi, maka suhu rendah. Jadi dia selalu berbanding terbalik ini. Oh, yang tanda ya ini tanda atau. Kalau seperti ini, atau. Ini artinya atau. Nah, ini artinya dan itu kalau atau seperti ini atau berarti salah satunya. Jika masih ingat logika kan ada logika N, ada logika OR. Masih ingat Pak ya? Ah ini kalau logika OR, kita bisa pakai simbol dan 2 kali seperti ini. Kalau pakai logika N, kita bisa ganti tanda ini dengan ini. Maaf. Nah, ini. Dan ini artinya kedua kondisinya harus terpenuhi. Masih ingat kan? Nah, logika N itu kan kedua dia dinyatakan true jika kedua nilainya bernilai true kan. Nah, tapi beda halnya kalau saya kasih OR seperti ini, berarti hanya salah satunya. Jika ada salah satu perangkat sensornya yang salah dalam melakukan pengambilan nilai, maka ini diambil, ini dipanggil. Tapi kalau saya pakai dan seperti ini, artinya nilai humidity dan nilai temperaturnya ini harus bernilai true. Masih ingat kan Pak ya? Halo? Logika N. Ini pakai logika OR saja. Nah, kalau masih ingat. Halo? Salah satu berarti. Ya, salah satu berarti kan. Ya, salah satu. Kalau OR pakai salah satu. Kalau N itu harus kedua-duanya, Pak. Oh, terpenuhi kondisinya harus terpenuhi. Kedua-duanya humidity sama temperatur. Humidity dan temperatur. Kalau nilai humidity dan temperaturnya ini kedua-duanya error, berarti di print ini. Oh, kalau ya, kalau hanya salah satunya, kalau seperti ini kedua-duanya error. Oh ya Pak ya. Jadi kalau salah satunya ya tetap lewat dia di sini, dia tetap ngeprint yang ini. Tapi kalau OR pakai logika OR seperti ini, artinya ketika salah satunya error, entah itu nilai humidity atau nilai temperatur yang error, maka dia akan menampilkan ini. Jadi nggak boleh ada salah satu pembacaannya yang mengalami error kalau seperti ini. Oh iya Pak ya, paham Pak. Paham. Oke. Saya lanjut lagi ya. Oke Pak. Jadi kita bisa rubah itu. Misalkan kita pengen kita rubah nilainya kan. Ini kan tadi nilainya itu 40% untuk humidity dan 24% untuk suhu. Nah, misalkan kalau kita dekatkan ke api, ya, misalkan kita kasih suhu panas ke sensor DHT ini, misalkan di situ saya kasih korek lah, jadi ada korek api, saya nyalakan, saya dekatkan ke sensor DHT ini, maka nanti kita bisa lihat itu perubahan temperaturnya. Nah, jadi nanti secara otomatis itu temperaturnya dia akan naik. Temperatur naik dia. Jadi kita bisa lihat perubahan nilai temperaturnya di sini.
Nah, kalau temperatur naik, biasa kelembapan dia turun. Nah, nanti bisa didemokan langsung ke alatnya. Gitu. Nah, ini. Kalau temperatur naik, suhu turun. Suhu naik, kelembapan turun. Kelembapan naik, biasa suhu turun. Nah. Nah, ini bisa kita rubah ini nilai-nilainya. Misalkan kita mau pakai kan ada yang kalau suhu itu kan ada Celcius, ada Fahrenheit, ada Reaumur. Nah, itu bisa kita tentukan mau pembacaannya yang pakai metode yang mana gitu. Tapi umumnya orang pakai yang Celcius. Nah, jadi yang Celcius ini sudah cukup umum lah digunakan. Oke, sampai di sini ada pertanyaan, Pak? Halo? Halo? Sudah, Pak. Terus komponen apa lagi yang pengen kita bahas? Nah, setelah itu kita belajar cara ngirim data gitu. Protokol kita belajar protokol. Jadi nilai-nilai daripada sensor dan aktuator tadi bisa kita kirim ke internet gitu supaya bisa kita kendalikan. Jadi mungkin saya bisa inilah saya bisa perlihatkan contoh web yang akan kita buat. Jadi saya sudah bikin contoh proyeknya, tapi kita akan belajar dari nol nanti semuanya. Ini absensi online PT KMG. Ini bisa dilihat ya, Pak ya. Halo. Bisa, Pak, bisa. Ini. Ini. Jadi saya sudah bikin ini. Ini. Jadi di sini saya bisa monitoring suhu dan kelembapan nanti. Jadi nanti alatnya Walkway ini ya. Nilai suhu ini kita kirim ke web untuk ditampilkan ke sini. Begitupun juga misalkan kalau di ISP ini ada lampunya bisa kita kontrol dari sini. Ini internet, Pak. Anda bisa buka ini. Coba Anda bisa buka ini. Saya kirim ke chat ya. Anda bisa buka ini. Jadi untuk membuat sistem IoT, Anda butuh hosting, Anda butuh domain. Nah, kalau tidak punya domain, nanti bisa diakses lewat IP public. Jadi bisa diakses itu IP publiknya. Tapi kalau pakai domain kan nanti lebih mudah. Kita cukup tulis nama domainnya, maka nanti dia akan terbuka itu halaman webnya. Nah, di halaman web ini nanti bisa berisi suatu interface. Interface-nya itu bisa kita gunakan untuk melakukan monitoring dan controlling. Nah, misalkan nilai-nilai yang ada di dalam sensor itu nanti bisa kita tahu lewat halaman web ini. Begitupun juga misalkan kita bisa mengontrol. Kita bisa mengontrol, misalkan kita pengen mengontrol daripada LED atau perangkat yang terdapat di dalam ini. Jadi saya pengen ini saya sudah buat demonya, Pak. Ini kalau bisa dilihat ya. Saya pengen Anda buka coba ada salah satu orang yang buka itu halaman web tadi. Saya sama matikan lampu ini. Coba buka itu. Ya, coba di-on-kan itu lampunya. Di-on-kan. Bentar. Itu nyala lampunya itu. Anda on kan ya? Anda on. Ini ini internet ini. Anda yang kontrol ini, bukan saya nih. Anda yang kontrol. Oh gitu ya. Coba nyalakan, coba nyalakan. Ini sudah saya nyalakan. Off-kan dulu, baru on-kan lagi coba. Oh iya. Itu? On ya? On toh lampunya toh? Oh iya, Pak. Iya. Ini bukan saya yang kendalikan ini, Anda ini dari internet. Interface-nya dari web ini.
Iya, iya, Pak. Ini yang dimaksud IoT. Saya matikan ya. Coba matikan. Belum mati. Coba. Itu mati. Ini sudah off. Ini sudah mati. Nyala. Sudah off ya. Tapi dinyalakan lagi kan? Oh, ada yang nyalakan. Belum mati. Apa, ada yang itu off. Oh, mungkin ada yang nyalakan ya. Ya, ada yang kontrol sepertinya aneh. Ini sudah off. Ini. Ada hackernya. Dari saya sudah mati. Oh. Itu saya yang kontrol ini, saya matikan. Cuman ini tidak ada security-nya ya, semua orang bisa kendalikan. Nah ini masalahnya. Tapi sejauh ini sudah bekerja ini IoT-nya. Oh iya Pak. Cuman kalau untuk praktikalnya, untuk iya, implementasinya, untuk implementasinya itu bisa bikin halaman login. Jadi orang yang bisa login yang bisa mengendalikan perangkat IoT-nya itu. Jadi bisa dibuat itu interface-nya. Terus karena kalau seperti yang kita buat ini semua orang bisa akses selama dia tahu URL-nya, dia bisa kontrol itu perangkat IoT-nya kita, entah itu mungkin ada lampu atau ada perangkat apa begitu di rumah. Makanya perlu bikin autentikasi, atau kalau mau lebih secure-nya bisa pakai token gitu. Bisa pakai. Nah, jadi yang kita ingin bikin itu seperti itu ya. Jadi saya demonya pakai LED. Tapi nanti teman-teman bisa kembangkan lagi, misalkan mau pakai lampu AC kan bedanya cuma pakai relay doang kan. Anda pakai relay, Anda interface, Anda hubungkan pakai relay sambung ke listrik AC, sudah. Secara coding sama, nggak ada bedanya. Gitu. Secara konsep sama. Secara konsep sama, mungkin yang membedakan hanya perangkatnya. Satu yang pakai DC, satu yang pakai AC kan. Kan tinggal disambung saja pakai relay, tergantung kan relaynya. Bisa dipahami ya. Jadi ini kita bikin dari nol ini ya. Kita bikin dari nol. Nah di sini saya hostingnya ke rumah web. Ini saya pakai rumah web, tapi bebas teman-teman mau pakai Niaga Hoster, mau pakai VPS, mau pakai dedicated server, mau pakai apa ya terserah ya. Karena kita tidak disponsori sama rumah web, jadi bebas ya kalau ini untuk pemilihan hostingnya ya. Jadi tapi di sini saya pakai rumah web di sini. Di sini. Jadi harus sewa hosting. Harus sewa hosting karena websitenya kita nanti itu akan kita hosting ke dalam cPanelnya itu, di dalam hostingnya itu. Nah ini. Ini codingnya nih. Nah kita bikin ini dari awal ya supaya ini saya delete dulu ini. Saya backup dulu ini codingannya semua. Kemudian saya hapus biar kita kerja dari awal semua. Jadi kalau boleh tahu ini teman-teman backgroundnya dari mana ini? Apakah dari elektro atau IT atau dari mana ini? Saya pengen tahu dulu ini. Biar enak kita karena kan tiap orang itu beda-beda ya. Ada yang jago dari elektronika, mungkin ada yang jago dari programming, gitu. Biar kita bisa samakan persepsi gitu. Ya. Ini background dari mana ini? CCTV bisa Pak. Di ESP32 kan ada. Bahkan pakai ESP32 bisa Pak. Ada ESP32 cam itu, coba cari di internet ESP32 cam. Nah,
kamera, nah hasil capture kameranya itu bisa kita kirim ke internet itu. Pakai ESP32 cam itu. Nah, CCTV juga begitu. Apa pelajarannya? Ya, halo. Hah? Ya, gimana Pak? Ya, masih dulu. Ya, enggak. ESP32 cam Pak, coba cari ESP32 cam. Nah, ini. Nah, ini. Kayaknya belum di-mod itu, Pak. Sama siapa? Nah, ada ibunya. Itu sama-sama. Nah, ini ESP32 cam ini. Nah, ini ESP32 cam ini bisa dilengkapi dengan kamera dia. Artinya hasil capture kameranya itu bisa kita kirim ke internet, itu bisa. Nah, jadi sama dengan apa namanya? CCTV yang dimonitoring secara online itu sama cara kerjanya. CCTV itu perangkat IoT juga itu, Pak. CCTV itu perangkat IoT itu. Mungkin, tapi kita mungkin tahunya CCTV online kan. Tapi CCTV itu perangkat IoT. Kenapa? Karena dia bisa mengirim dan menerima data. Jadi selama perangkat itu bisa mengirim dan menerima data melalui internet, itu perangkat IoT, Pak. Nah, cuman kalau bedanya CCTV kan kita hanya monitoring gambar. Dia nge-capture gambar tiap frame-nya, terus dikirim ke kalau hasilnya ESP32 itu gambar, Pak. Bukan video. Kan beda ya, beda CCTV kan beda. CCTV kan dia memiliki spek yang sangat tinggi lah, sehingga dia bisa merender banyak gambar kan. Nah, kalau ESP32 paling kita bisa set agar dia melakukan capture gambar setiap durasi waktu tertentu. Misalkan ambil gambar tiap 1 jam, di capture sama dia, kirim internet, ambillah gambar. Nah, tapi bedanya kalau CCTV itu kan dia perangkat yang cukup powerful gitu kan. Dari sisi spesifikasinya dia cukup tinggi sehingga dia bisa merender gambar sehingga kita bisa monitoring gambarnya itu secara real time gitu. Jadi seperti video gitu. Nah, itu IoT, Pak. CCTV itu perangkat IoT. Nah, bedanya kalau yang kita ingin kembangkan saat ini tuh, jadi lebih sederhana. Jadi yang mau kita kembangkan itu dia tidak hanya ngambil data, kita tidak hanya tahu apa data dari perangkat IoT itu, tapi kita juga bisa kontrol dia. Misalkan kita pengen bikin smart home. Di smart home itu ada apa namanya kan? Di rumah kita itu ada apa? Ada lampu, ada perangkat elektronik. Kita bisa monitoring nilainya, misalkan kulkas, kita pasang alat ke dalam kulkas supaya kita bisa tahu berapa nilai suhu dan kelembapan di dalam kulkas. Terus dikirim internet, kita bisa pantau nilai suhu dan kelembapan yang ada di dalam kulkas. Terus misalkan ada lagi lampu di taman, di dalam rumah mau dikontrol, bisa. Jadi dia tidak hanya sebatas monitoring, tapi dia juga bisa controlling. Nah, kalau IoT itu IoT itu seperti itu. IoT itu dia bisa lakukan controlling, juga dia bisa monitoring. Nah, di studi kasusnya kita sekarang kita bahas untuk monitoringnya itu kita pakai suhu dan kelembapan. Misalkan ada nilai suhu dan kelembapan dikirim, kita bisa monitoring. Kemudian ada lampu di perangkat mikronya juga bisa kita kontrol, mau kita nyalakan atau mau kita matikan. Jadi contohnya tadi Pak Abdurrahman, saya lagi lampunya ada di sini, Pak Abdurrahman di tempatnya di sana di mana Pak Abdurrahman? Ini saya di Sidoarjo, Pak. Sidoarjo. Nah, lampunya ada di Kendari. Pak Abdurrahman ada di Sidoarjo, tapi melalui halaman web tadi Pak Abdurrahman bisa mengendalikan perangkat lampu itu gitu. Jadi yang kita mau bahas itu bagaimana proses akuisisi datanya dan bagaimana proses melakukan transmisi datanya itu. Jadi untuk proses melakukan transmisi datanya itu ada yang kita kenal dengan protokol komunikasi, ya, bisa pakai HTTP, bisa pakai MQTT, bisa pakai WebSocket. Nah, ini jadi yang kita mau bahas di pertemuan kali ini karena materinya yang intermediate ya, kita bahas yang HTTP lah yang sederhana. Nah, untuk pengembangannya nanti Anda bisa pakai misalkan
MQTT, nah, mau pakai yang WebSocket, kemudian mau yang pakai framework gitu. Jadi di sesinya ini kita nanti saya bahas pakai yang native ya. Kita pakai yang native, kemudian untuk protokol komunikasinya kita pakai yang HTTP gitu kan. Oke, Pak. Oke, sampai di sini ada pertanyaan lagi. Boleh, silakan, Pak. Ya. Oh, izin, Pak. Ya, silakan, Pak. Santoso, saya ya. biasa kalau yang HTTP itu saya sudah sering ini ya. Cuman kalau yang kayak MQTT dan lain-lain itu mungkin bisa sedikit dijelaskan, Pak. Oke, ya. Jadi sebenarnya apa namanya? Kalau MQTT itu enggak bisa pakai hosting, Pak. Harus server. Nah, itu saya enggak punya server itu. Jadi kalau server nanti bisa kita install MQTT broker, message broker. Ada yang sebagai publisher, ada yang sebagai subscriber gitu. Jadi saya belum dapat hosting yang menyediakan komunikasi melalui protokol MQTT, kecuali mungkin kita sewa VPS, Pak. Yang murah tetap HTTP, Pak ya. Iya. Jadi mungkin yang saya demokan pakai HTTP, tapi nanti kita fokus ke sisi real time-nya gitu. Bagaimana pengembangan perangkat lunaknya, bikin web application-nya gitu kan. Kalau yang sering pakai HTTP kan, tapi platformnya pakai Blink kan, atau pakai ini Blink-nya ini mau kita bikin gitu. Blink-nya ini yang mau kita bikin. Jadi kita bukan pakai platform yang sudah ada, tapi kita bikin platform kita sendiri. Jadi sekalipun sederhana, tapi kita tahu lah bagaimana proses pengiriman datanya, bagaimana insert ke database-nya, bagaimana melakukan controllingnya dan lain sebagainya. Dan pengembangannya itu mau advance-nya nanti Anda bisa bikin platform sendiri lah. Itu kelemahannya dan kalau orang awam bisa dirubah-rubah dalamannya. Ya, tuh. Jadi kita bikin platformnya kita sendiri gitu. Artinya baru, dan menurut saya kenapa sih kita perlu bikin platform, karena platform yang tersedia sekarang ini itu tambah device, tambah biaya gitu. Betul enggak? Kalau enggak salah Blink itu dibatasi berapa jumlah perangkat yang bisa terhubung kan? Betul enggak? Coba cek dulu.